Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ahli Gizi Sehat. Edisi puasa hari ini kita membahas adalah tips diet yang sehat agar menurunkan berat badan. Nah, ini bagi Anda yang obesitas atau mengalami kelebihan berat badan, Anda bisa gunakan tips ini. Baik, sebelum lanjut jangan lupa di like, di subscribe ya, dan bagikan kepada teman-teman Anda semua agar mereka juga mendapatkan info seputar gizi menurunkan diet pada saat berpuasa ya. Oke, terima kasih. Pada saat kita mengalami puasa ya, banyak yang beranggapan bahwa ternyata apakah bisa puasa yang kita jalani sekarang ini bisa menurunkan berat badan ya bagi Anda yang mengalami obesitas. Jawabnya pasti bisa ya, bisa. Dan puasa Ramadan ini adalah media yang cepat. Dalam 1 bulan Anda bisa mengontrol berat badan makanan ya, sehingga dalam bulan-bulan berikutnya diet ini Anda jalankan dengan baik, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal ya dalam menurunkan berat badan Anda yang berlebih ya. Kelebihan berat badan itu diartikan dengan kelebihan konsumsi energi pemirsa ya, dimana energi yang berlebih lebih banyak dibanding aktivitas ya. Akibatnya terjadilah penumpukan energi tersebut sehingga membentuk lemak tubuh ya. Nah, tips diet yang baik saat Anda berpuasa agar Anda turun berat badan adalah pertama adalah memenuhi asupan nutrisi yang baik ya. Jadi Anda wajib mengkonsumsi makanan yang seimbang ya. Ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah. Itu saat Anda makan sahur maupun saat Anda berbuka ya. Namun harus diwaspadai ya, jangan sampai Anda berlebih ya. Justru kalau Anda balas dendam misalnya saat berbuka puasa makan yang banyak, jangankan Anda mendapatkan berat badan yang turun ya, justru Anda makin gemuk berpuasanya. Oleh karena itu asupan makan itu penting ya, adanya karbohidrat, lemak, protein dan mineral ya, agar Anda menjalankan puasa itu tidak mengalami perasaan yang berat gitu ya, karena kecukupan asupannya tetap ada. Namun Anda bisa mengambil alih fungsi dari kalorinya, jadi asupan kalorinya yang Anda batasi ya, sehingga aktivitas Anda jalan, lemak tubuh Anda juga digunakan ya, dibakar saat Anda berpuasa ya. Jadi harus selalu ditanamkan itu ya pemirsa ya. Kemudian yang kedua adalah menghindari bahan makanan dari produk olahan ya. Memang produk-produk olahan yang dijual itu sangat enak ya, kadang-kadang membuat makanan itu menjadi kita sukai ya, apalagi misalnya junk food ya. Dan hati-hati dengan produk olahan, dia kayak akan monosodium glutamat ya, pemanis buatan, kemudian juga sodium atau natrium ya. Dan inilah yang membuat Anda itu kadang-kadang mudah lapar ya, lantaran sulit mengendalikan keinginan untuk makan tersebut. Oleh karena itu Anda mulai menghindari ya, apalagi bahan makanan olahan ini yang kaya akan gula ya. Kelebihan gula itu juga berisiko meningkatkan berat badan Anda ya. Kemudian yang ketiga adalah menghindari makanan dan minuman yang manis pemirsa ya. Jadi sebaiknya Anda hindari. Kenapa? Karena memang identik ya, puasa itu berbukalah dengan yang manis. Ya boleh, tapi dalam batasan ya. Jangan Anda makan manis terus ya, sampai malam Anda makan lagi ya. Konsumsi minuman yang bermanis itu ditimbun juga dalam bentuk lemak tubuh ya. Dan ini yang memicu berat badan Anda tidak turun-turun ya. Oleh karena itu Anda kendalikan, Anda hindari bahan makanan yang manis ya, terutama produk-produk olahan tadi juga yang ada yang manis. Walaupun Anda mengkonsumsinya di rumah ya, Anda juga harus hati-hati dengan penggunaan gula ya. Kita dianjurkan hanya 5 sendok makan ya, jangan lebih. Oleh karena itu pembagian saat sahur dan berbuka itu harus benar-benar stabil ya. Paling banyak kan mungkin yang berbuka ya, berbukalah dengan yang manis. Tapi saya sarankan Anda hati-hati, jangan sampai Anda kebanyakan yang manis ya, minumannya bermanis ya, kuenya manis. Nah, ini kan kadang-kadang energinya jadi double ya, akhirnya Anda juga tidak dapat menurunkan berat badan, justru berat badan Anda naik ya saat Anda berpuasa ya. Itu yang ketiga pemirsa ya. Kemudian yang keempat adalah menghindari bahan makanan yang digoreng. Dalam makan sahur maupun berbuka, usahakan Anda yang mempunyai berat badan berlebih hindari yang digoreng ya, karena mengandung minyak, dimana minyak mengandung energi yang tinggi pemirsa. 1 gram minyak itu mengandung 9 kalori.
Kalau dalam menu Anda selalu ada gorengan, ya, selalu ada gorengan, minyaknya akan banyak, ya. Dan ini juga memicu kenaikan berat badan, ya. Oleh karena itu, sebaiknya Anda memilih bahan makanan yang rendah lemak, misalnya dipepes, ya, dikukus atau direbus. Menu-menu ini bagus, ya, karena dia rendah minyak, ya, dan cocok bagi Anda yang mau berdiet, ya. Oleh karena itu, coba hati-hati menggunakan minyak, ya, menggunakan minyak. Kemudian berikutnya adalah jangan berlebihan saat Anda berbuka puasa. Ini ingat, Anda sedang mengalami kenaikan berat badan. Anda kontrol pelan-pelan, ya. Makannya pelan-pelan. Jadi jangan langsung banyak. Jadi makanlah sedikit demi sedikit, ya. Dan jangan berlebihan agar selama menahan lapar dan haus dalam waktu lama, ya, semua menu makanan yang ada di meja tuh seakan-akan mau kita habiskan. Jangan, ya, pelan-pelan. Konsumsilah, jangan berlebih, apalagi mengandung energi. Saat Anda puasa itu sebenarnya Anda sudah dibakar lemak tubuh Anda karena Anda tidak makan. Dan ini kalau berjalan dalam 1 bulan, ya, Anda akan terasa sekali penurunan berat badannya, ya. Jadi makannya jangan berlebih saat berbuka puasa, ya. Berikutnya adalah makanlah secara perlahan-lahan. Walaupun Anda kelaparan, ya, Anda udah lapar mau berbuka puasa, tapi Anda jangan makan langsung banyak, ya, bisa, ya. Pelan-pelan agar tubuh Anda menjadi stabil, ya, tidak mengalami mendadak, ya. Kadang-kadang perut Anda belum siap tapi Anda makan yang banyak. Jadi pelan-pelan, jadi tubuh bisa menyerap makanan dengan baik, ya. Dan ini juga tip bagi Anda yang tergemukkan, ya, makan pelan-pelan itu mampu menurunkan berat badan, ya, mengendalikan emosi Anda untuk makan yang berlebih, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah perbanyak asupan air putih. Ini penting. Air putih pertama mencegah kita dehidrasi saat puasa. Yang kedua, dia juga membantu memperlancar pencernaan kita, ya. Kita dianjurkan dalam mengkonsumsi air putih adalah, kemarin saya bahas, ada 8 gelas, ya. Itu paling tidak 8 gelas, ya. Jadi 2-4-2. Jadi 2 saat Anda sahur, ya. 4 itu saat Anda berbuka dan 2 gelas setelah Anda mau tidur. Harus Anda terapkan di sini, ya, agar Anda tetap sehat, ya. Dan air putih sangat berperan dalam mencegah dehidrasi juga, bisa, ya, memperbaiki pencernaan kita agar metabolisme tubuh tetap seimbang walaupun kita berpuasa, ya. Kemudian yang ke-8 adalah tetap berolahraga. Olahraga itu penting untuk membakar lemak, ya. Cuma pilihlah olahraga yang tidak terlalu berat, tapi durasinya yang lama. Pilih waktu yang tepat, misalnya 1 jam sebelum Anda berbuka puasa. Jadi saat Anda sudah selesai olahraga, Anda sudah bisa menikmati makanannya. Dan ingat, olahraga ini bisa juga dilakukan pada malam hari, bisa, ya, setelah Anda melakukan ibadah salat tarawih, mungkin, ya. Selalu Anda lakukan ini agar lemak tubuh Anda menjadi terbakar, dan ini akan menurunkan berat badan Anda, bisa, ya. Nah, itu yang ke-8. Kemudian yang terakhir adalah tidur yang cukup, ya. Kita berpuasa kadang-kadang tidur kita tidak terkontrol, ya. Kadang-kadang kita tidur sampai jam 1 malam, jam 2 malam, ya. Kadang-kadang langsung bersahur. Sebaiknya Anda tidur setelah Anda salat tarawih dan bangunlah lebih awal untuk Anda bangun sahur, ya. Kenapa? Karena bangun lebih awal itu juga meningkatkan selera Anda untuk makan, ya. Oke, demikian info dari saya tentang bagaimana menurunkan berat badan bagi Anda yang tergemukkan saat berpuasa, ya. Jadi berpuasa bisa menurunkan berat badan, dan puasa menjadikan Anda sebagai modal awal untuk semangat terus menurunkan berat badan, ya, dengan memperhatikan pola makan yang sudah saya sampaikan. Oke, terima kasih. Selalu ikuti, ya, edisi Ramadan di YouTube Ali Gisela Sehat. Temukan tip-tip menarik setiap hari, ya, pemirsa, ya. Bagikan kepada teman-teman Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ahli Gizi Rosehan, channel khusus untuk membahas seputar gizi dan kesehatan. Jangan lupa di subscribe ya, dibagikan kepada teman-teman Anda agar Anda menambah pengetahuan seputar gizi dan kesehatan. Hari ini saya mau membahas tentang bagaimanakah puasa bagi ibu hamil ya. Tentu ini menjadi banyak pertanyaan ya. Apakah ibu hamil bisa berpuasa dan makanan apa saja yang harus diperhatikan ya. Oke. Manfaat puasa bagi ibu hamil ya bisa diperoleh apabila dijalankan dengan kondisi kehamilan yang terarah gitu ya, terutama dari arahan dari dokter ya. Konsultasikan dulu Anda sebagai ibu hamil ke dokter apakah Anda bisa berpuasa ya. Puasa terbilang aman ya bagi dilakukan oleh ibu hamil yang sehat ya, tetapi bila menimbulkan resiko atau terlalu intens ya, ibu hamil dengan masalah kesehatan tertentu, dan ini tentu tidak kita inginkan. Oleh karena itu ibu hamil disarankan untuk konsultasi dulu dengan dokter ya. Nah, manfaat puasa bagi ibu hamil ini bisa diperoleh ya kalau keadaan kondisi ibu hamil dan janin sehat ya, sehingga dia bisa berpuasa. Tapi meskipun demikian ibu hamil juga harus disarankan selalu berkonsultasi dengan dokter kandungan ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah resiko puasa saat hamil. Ini penting pemirsa ya. Usia kehamilan pertama yang kita kenal dengan trimester pertama itu memang masa yang penting ya untuk pembentukan janin ya dalam pertumbuhannya ya. Dan pada periode ini memang sangat diperlukan sekali zat-zat gizi ya agar organ janin bisa menjadi lebih sehat. Oleh karena itu ibu hamil perlu memenuhi kebutuhan nutrisinya. Nah, sedangkan kalau dia menjalankan puasa bagaimana ya, tetap harus diperhatikan ya guna menunjang tumbuh kembang ibu hamil ya, anak janinnya. Apabila asupan makanan dan minuman yang dibatasi karena puasa, ibu hamil yang menjalani kehamilan trimester pertama dikhawatirkan lebih berisiko melahirkan bayi dengan misalnya berbadannya BBLR ya di bawah normal atau melahirkan secara prematur. Itu teorinya memang. Kekurangan gizi pada ibu hamil akan memicu anak lahir rendah dan juga lahir cepat atau prematur. Nah, selain itu ada beberapa masalah kesehatan lain yang berisiko terjadi pada ibu hamil yang menjalani puasa, misalnya tubuh terasa lemas ya, sakit kepala, asam lambung naik, dehidrasi, pusing, pingsan. Nah, sepanjang yang menjalani puasanya tidak mengalami masalah, saya pikir puasanya aman-aman saja ya. Dan memang niat berpuasa itu adalah untuk menambah iman dan takwa kita ya. Tapi juga Allah tidak memerintahkan kita kalau kita sakit ya, apalagi kepada ibu hamil yang merasa berat boleh. Tapi kalau merasa ingin berpuasa, tadi saya sarankan seperti itu ya. Nah, meskipun terdapat berbagai risiko pada trimester pertama, bukan berarti ibu hamil tidak bisa berpuasa ya. Puasa pada ibu hamil bisa saja dilakukan asalkan ibu hamil dan janin dalam kondisi sehat ya, dan juga memiliki berat badan yang cukup ya. Jangan sampai ibu hamilnya kek misalnya, kurang energi kronis ya, misalnya yang kecil ya. Nah, untuk memastikan kondisi hamil itu tetap sehat ya, cukuplah asupan makanan bergizi saat berbuka puasa dan sahur. Ini penting ya. Jadi mengubah sedikit ya pola makannya ya. Nah, pertama mungkin manfaat berpuasa bagi ibu hamil adalah mengontrol berat badan ya. Kebanyakan memang ibu hamil kadang-kadang berat badannya tidak terkontrol ya, terjadinya obesitas ya, dan sering merasa lebih cepat lapar sehingga dia banyak mengkonsumsi makanan. Nah, dengan berpuasa itu malah bisa membuat ibu hamil terkontrol berat badannya ya. Saat berpuasa makanan hanya dilakukan pada sore hari dan malam hari, dan kenaikan berat badan saat hamil bisa terkontrol ya. Tapi tetap mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung zat gizi yang lengkap ya. Makanannya selalu ada nasi, ada lauk, ada sayur, dan ada buah ya. Ini harus penting pemirsa. Dan ingat, ibu hamil harus makan lebih banyak dari biasanya karena ada janin di dalam kandungan ya. Jadi perbanyak mengonsumsi. Tapi tetap mengontrol berat badan saat dan berfungsi. Puasa ini mengontrol agar berat badan ibu hamil tidak melonjak naik ya. Berikutnya, manfaat puasa bagi ibu hamil adalah memperbaiki metabolisme tubuh, bisa ya.
saat berpuasa sel-sel dalam tubuh itu membersihkan ya, yang kita bahas kemarin sebagai detoksifikasi racun ya, memperbaiki gangguan yang ada pada sistem metabolisme tubuh, sehingga ibu hamil akan memperbaiki metabolisme tubuhnya dengan dia berpuasa ya. Nah, berikutnya adalah mengurangi risiko terkena diabetes ya. Ibu hamil yang berpuasa akan terhindar dari diabetes saat hamil yang kita kenal dengan gestasional diabetes ya, yaitu diabetes terjadi saat hamil. Nah, ini bisa menurunkan kadar gula darah ya saat berpuasa bagi ibu hamil, sehingga meningkatkan kinerja insulin. Dan manfaat puasa bagi ibu hamil ini berisiko rendah terkena diabetes. Nah, ini manfaatnya lumayan ya saya. Kemudian menjaga atau mengurangi risiko terkena penyakit jantung ya pada ibu hamil, misalnya hipertensi, kolesterol ya. Dan manfaat puasa bagi ibu hamil tersebut ya malah bermanfaat yang lain juga, termasuk berbagai penyakit yang lain ya. Nah, untuk mengetahui risiko manfaat puasa selama hamil, dapat memutuskan apakah tetap berpuasa atau tidak ya. Dan dengan catatan janganlah memaksakan diri untuk berpuasa kalau memang kondisi ibu hamil dalam keadaan tidak mampu. Tapi kalau merasa mampu dan bisa mengatur pola makan, tidak masalah ya. Berikutnya adalah mencegah ibu hamil terkena penyakit hipertensi saat kehamilan ya, yang kita kenal dengan hipertensi kehamilan ya, eklamsi dan preeklamsi. Ini bisa terhindar dengan berpuasa. Dengan berpuasa terkontrol ya makanannya ya. Ibu hamil yang mengkonsumsi makanan yang tinggi garam itu berisiko terkena hipertensi saat hamil. Dan hipertensi saat hamil ini memang berbahaya ya pemirsa ya. Dan ini bisa dicegah dengan berpuasa ya. Nah, demikian untuk ibu hamil kalau memang mau berpuasa. Pesan saya adalah selalu konsultasikan dengan dokter kandungan ya, dengan dokter apakah ibu bisa untuk berpuasa. Sampaikan keluhannya dan bagaimana ya, karena agama Islam ya tidak memaksakan orang yang lagi sakit ya. Berpuasa itu adalah sehat ya pemirsa, menghindari kita terkena berbagai macam penyakit ya. Dan tadi banyak manfaat bagi ibu hamil kalau dia tetap berpuasa ya, asalkan puasanya yang sehat ya, dan selalu menjaga pola makan yang baik ya. Usahakan saat sahur asupan dan gizi terpenuhi ya, sehingga saat menjalankan puasa janin dan ibunya tidak membahayakan ya. Jadi janinnya tetap terkontrol ya dan selalu sehat, jangan sampai sakit ya. Nah, menjaga pola makan saat hamil itu penting, misalnya mengkonsumsi bahan makanan yang tinggi zat besi ya, seperti sayur-sayur hijau ya, konsumsi protein yang bagus seperti ikan ya, kemudian juga mengkonsumsi nasi ya, kemudian juga buah-buahan ya. Buah-buahan penting karena janin memerlukan mineral ya, seperti zinc ya, asam folat ya, apalagi zat besi dan lain-lain, karena mineral ini penting untuk janin ya. Misalnya janin kekurangan zinc atau seng ya, itu akan berisiko nanti dia lahir cacat bibir sumbing ya. Asam folat misalnya, asam folat yang kekurangan asam folat, anak bisa lahir cacat ya. Kemudian yodium ya, yodium juga kekurangan akan menyebabkan ibu melahirkan anak nanti bisa kreatin ya, pendek, idiot dan lain-lain. Oleh karena itu asupan mineral itu penting didapat dari sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan puasa untuk ibu hamil, semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa di share ke teman-teman Anda tentang info-info yang saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Selalu sehat, selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.